Nabi bagian yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya banyak ayat Al-Quran ini menyampaikan atau lafadznya itu tidak sharih, tidak zahir, tapi mengandung arti yang lain. Namun hanya para ulama yang bisa menafsirkan arti yang sebenarnya. Ada Al-Quran itu bermaksud Al-Quran isinya adalah Al-Quran dan hadis, tapi Al-Quran menyebutnya Allah dan Rasul. Jadi maksudnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, tapi Al-Quran menyebutnya di dalam Al-Quran adalah Allah dan Rasul. Ada juga di dalam Al-Quran menjelaskan ayatillah wal hikmah. Tidak langsung Al-Quran dan hadis, tapi ayatillah wal hikmah. Kalimat-kalimat seperti ini yang tahu adalah ulama. Makanya sangat berbahaya sekali jika ada orang langsung belajar Al-Quran dan hadis, langsung baca sendiri tanpa guru. Bisa sesat dan menyesatkan. Karena Al-Quran banyak sekali menyebutkan kata-kata atau kalimat-kalimat tidak zahir, tidak sharih, tidak semestinya, tapi menggunakan kata-kata lain untuk menjaga keindahan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan lebih baik langsung belajar kepada Al-Quran, langsung belajar kepada Al-Hadis, itu orang seperti ini berbahaya. Apalagi dijadikan bahan dakwah disampaikan kepada orang lain. Karena kalimatnya dalam Al-Quran banyak yang tidak sharih. Ada juga Al-Quran mengatakan yadullah fawqa aydihim. Tangannya Allah di atasnya tangannya manusia, tangannya makhluk. Coba ini, masa Allah punya tangan kayak tangannya manusia? Ada juga Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala itu bersemayam di aras. Coba ini, masa Allah duduk di aras? Memang ada sebagian kelompok itu Allah itu disebutkan bahwa Allah itu memang duduk di aras. Jadi Allah itu memang dijisimkan, dijadikan benda. Dan kelompok ini mengatakan Allah itu besarnya, tingginya 35 meter. Jadi kayak Nabi Adam begitu tojol di atas aras. Ini ada kelompok yang begini, kelompok fahamnya begitu. Dan kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, kelompok ini dikatakan kelompok yang murtad karena menyamakan Allah dengan jisim yang lain, benda-benda yang lain. Maka sekali lagi, kalau belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis, jangan belajar langsung, apalagi cuma terjemah, tidak tahu rahasia di balik kalimatnya, tidak tahu rahasia di balik susunan kalimat Al-Quran dan Hadis. Apalagi tidak tahu tentang sebab-sebabnya ayat itu turun, sebab-sebabnya hadis itu keluar dari Rasulullah SAW. Jadi pendakwah itu tidak asal comot, asal pokoknya tahu terjemah kemudian berdakwah. Jangan, tidak boleh ya, tidak boleh. Harus dilengkapi dengan ilmu lain. Contoh ulumul Quran, ilmu hadis, ulumul hadis, mustalahul hadis, ada ilmu tafsir, ada juga kalau dalam penggalian hukum istinbatul hukmi, ada apa? Ada ilmu fikih, ada usul fikih dan lain sebagainya. Tidak bisa langsung mengatakan saya lebih baik langsung kepada dasar yang paling murni, yaitu Allah Ta'ala menggunakan Al-Quran. Jangan ya, menyesatkan itu nanti. Sama halnya dengan begini ya, kita belum pernah buat donat ya, belum pernah buat donat dan belum pernah mendengar donat itu kayak apa. Kemudian kita moro-moro mau membuat donat, kira-kira jadi donat apa tidak?
pasti tidak akan jadi donat, paling jadi tutul ya. Begitu ya. Jadi manusia itu harus ada ilmunya, apalagi urusan makanan, masakan makanan saja harus ada ilmunya, apalagi urusan agama. Tidak pernah membuat gulai, tidak pernah buat pecel, tidak tahu, tidak pernah dengar, tahu ada orang cerita ada pecel, ada gulai, kemudian buat, tidak tahu sama sekali. Jadi apa kira-kira? Nah, begitu. Makanan saja kalau tidak ada ilmunya rusak ya, rusak, apalagi agama. Sok-sokan mengatakan langsung lebih baik belajar kepada dasarnya yang paling murni, Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ngerti kalimat ini sore apa zohir apa mustasyabihat, wes kacau balau ya, kacau balau. Jangan sok-sokan, biasa-biasa aja ya. Banyak sekarang begini gak ngerti ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang serupa, kayaknya mirip ke sini, ada ayat-ayat yang perlu ditakwil, ditafsir dan lain sebagainya. Ini langsung memahami Al-Quran dengan terjemahannya, kemudian dengan pedenya berdakwah. Bahaya, bisa sesat dan menyesatkan. Makanya di sini perintah menjaga sunnah Nabi ini bukan hanya soal perilakunya Nabi, tapi memahami sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang wa ammal ahadis, hadis-hadisnya banyak yang menjelaskan tentang perintah menjaga sunnah Nabi. Fal awwalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini asbabul wurudnya, turunnya atau hadis ini disampaikan oleh Rasulullah ini ada penyebabnya. Jadi Nabi Muhammad kemudian mengatakan begini, tinggalkan sesuatu yang tidak aku jelaskan. Ini jangan bertanya sesuatu yang tidak aku jelaskan. Ini perintah Rasulullah. Karena apa? Karena orang umat-umat terdahulu itu rusak gara-gara terlalu banyak bertanya dan berbeda dengan para nabi-nabinya. Ini hadis ini keluar dari lisannya Nabi Muhammad karena ada asbabul wurud, ada ceritanya, ada kronologinya, ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya gini, Rasulullah bersabda, jika kalian ini wajib melaksanakan haji. Ini hadisnya begitu. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, setiap tahunkah ya Rasulullah kita ini melaksanakan haji? Rasulullah ini diam, tidak jawab. Kemudian tanya lagi orang ini, apakah setiap tahun kita wajib haji ya Rasul? Rasulullah diam sampai 3 kali. Apakah setiap tahun kita ini harus haji ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, da'uni ma taraktukum, tinggalkan sesuatu yang tidak aku jelaskan. Karena apa? Karena kalau dijelaskan bertanya maka akibatnya nanti memberatkan, seperti ceritanya Bani Israel disuruh nyembelih sapi, kemudian tanya sapi seperti apa, laki apa perempuan. Nah, dijawab lagi Baqarah ya, ada sapi perempuan. Kemudian tanya lagi yang putih apa yang kuning. Nah, gitu. Setelah dijawab yang putih umpamanya, tanya lagi yang besar apa yang kecil? Yang besar. Kemudian yang bertanduk apa yang tidak? Yang bertanduk. Ya gini. Jadi Bani Israel itu terlalu banyak tanya kalau mendapat perintah dari nabinya, kemudian menjadi menyulitkan dirinya sendiri. Jadi kalau sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, jangan tanya sesuatu yang tidak dijelaskan. Diam saja. Kalau bertanya maka akan menyulitkan, akan memberatkan perintahnya kepada kita semua. Ya, makanya kalau banyak tanya, mandimat ya, banyak tanya, banyak bentamit ya, banyak bentah. Bita kan jadi keriduan. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, apabila aku melarang kalian, kata Rasulullah, maka jauhi. Wa idza amartukum bi amrin
fa'tu minhu mastata'tum muttafaqun alaih. Kalau aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan sesuai kemampuan. Rasulullah memerintahkan kita sholat untuk berdiri, silakan berdiri kalau kuat. Kalau tidak kuat, ya duduk. Kalau tidak kuat duduk, ya sholat tidur. Kalau tidak kuat sholat tidur, ya berisyarat dengan mata. Kalau tidak kuat sholat dengan isyarat dengan mata, ya terpaksa orang ini harus disolati saja. Berarti sudah meninggal dunia. Wah, tidak masih hidup tapi tidak mau sholat. Ya, mungkin dia keburu ingin disolati ya. Hadis muttafaqun alaih. Berikutnya As-Tsani an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Ini Nabi Muhammad suatu ketika ceramah berapi-api, semangatnya luar biasa. Saking semangatnya Nabi ceramah yang luar biasa ini sampai wajilat minhal qulub, hati mereka orang-orang Islam ini bergetar, ngetek. Kemudian wadarafat minhal uyun, sampai banyak orang yang menangis, mata mengalirkan air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'ausina. Ya Rasulullah, engkau ini ceramahnya luar biasa saat ini, begitu semangat, begitu menyentuh hati, sampai seolah-olah ceramahnya jenengan ini mau pamitan, mau meninggal dunia. Coba nasihati kita semua ya Rasulullah. Qala usikum, Rasulullah kemudian menjawab, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Saya berwasiat kepada kalian untuk selalu takwa kepada Allah, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, wat-tha'ah juga taat. Ada orang itu cuma hanya mendengarkan tapi tidak taat. Sami'na wa asaina, cuman mendengarkan tapi wa asaina, bermaksiat, tidak mau melaksanakan apa yang didengarkan. Yang benar adalah sami'na wa ata'na, mendengarkan juga taat apa yang diperintahkan. Apalagi perintahnya Rasulullah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Jadi perintah taat ini, perintah bertakwa kepada Allah ini harus dilakukan walaupun yang menyuruh itu adalah budak yang sangat rendah. Jadi kalau ada orang ceramah umpamanya ini, ternyata ceramahnya itu baik, itu harus diamalkan walaupun yang ceramah itu kiai kecil, umpamanya kiai langgaran, atau bukan kiai tapi menasihati dengan baik budak orang rendahan, mengatakan ini salah, jangan dilanjutkan, berbahaya, itu harus dilakukan ya. Jadi istilahnya itu unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lakukan, lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Siapapun saja yang mengatakan kalau benar, ikuti. Siapapun saja yang mengatakan walaupun orang yang berpangkat, bertitel, kalau tidak benar apa yang diperintahkan, jangan lakukan. Begitu. Kayak kita umpama nuwun sewu, kita ini melihat umpamanya ini duburnya ayam itu keluar dua kan, keluar telur dan keluar apa? Keluar kotoran. Walaupun dari duburnya ayam tapi itu telur, maka harus diambil. Walaupun keluar dari duburnya umpamanya ustadz atau kiai tapi itu kotoran, jangan diambil, berbahaya. Mon ngete pasti pang dari. Jadi begitu. Jadi mengatakan sesuatu itu yang benar, kemudian ketika sesuatu itu keluar dari siapapun, maka kata Rasulullah, ambil, lakukan. Walaupun itu umpamanya musuh kita ya. Musuh kita ceramah, umpamanya anggaplah kita tidak suka lah.
nggak suka, bukan sampai musuh ya, kita nggak suka dia umpamanya suka menyakiti hati kita, ceramah, benar, amalkan. Bukti hati kita bersih, maka kita akan mengamalkan walaupun sesuatu itu keluar dari orang yang tidak suka kepada kita atau kita nggak suka kepada orang itu, diamalkan, itu pasti hati kita itu baik. Tapi kalau mengatakan begini, ada orang yang ceramah, kemudian kita mengatakan, kun bentar, gitu. Tanda-tanda begini ini adalah hati kita kotor, perlu dibersihkan, perlu untuk dibersihkan lebih bersih lagi. Ya, kalau ini tanda-tanda hati bersih loh ya. Umpama orang yang membenci kita, yang menzolimi kita ceramah, kebetulan kita mendengar, atau memang sengaja ikut ceramahnya dia, namanya benar, lakukan, berarti hati kita bersih, insya Allah bersih. Tapi kalau gerendul, bentar belum, berarti hati kita ini kotor ya. Ikut siapa? Ikut idola Rasulullah apa idola setan? Kalau idola setan, lakukan walaupun orang yang mengatakan itu adalah orang yang tidak suka kepada kita, suka menzalimi kita, lakukan saja. Kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalatun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sekarang kalau kalian, kata Rasulullah, hidup dalam bermasyarakat kemudian ada persengketaan, maka sebaiknya lakukanlah atau ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnahnya khulafa'ur rasyidun, yaitu para sahabat. Jadi kalau ada masalah di masyarakat, bertentangan di masyarakat, maka kembalilah kepada sunnahnya Nabi, kemudian atau sunnahnya para khulafa'ur rasyidun, para khulafa, para sahabat Nabi yang menjadi khalifah, yang semuanya itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin sahabat itu tidak mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidun itu, presiden 4 itu tidak mungkin mendapatkan, tidak mungkin akan sesat. Walaupun ada sebagian 4 sahabat itu ada yang mengatakan sesat, mengatakan kafir, mengatakan masuk neraka. Nah, kita itu jangan ikut-ikut seperti itu. Yang benar ikut ini saja ya. Semua sahabat Nabi Muhammad itu adalah al-mahdiyyin, mendapat petunjuk. Jangan kemudian mencela, oh itu kafir, itu tidak benar, merampas kekuasaan. Tidak usah ikut itu. Itu aliran-aliran yang tidak benar ya. Saya kalau ada orang mengkritik sahabat, apa ya, opo sing diandel lo ya. Kalau sahabat itu pasti sudah masuk surga ya. Kita jaminannya apa masuk surga? Masuk beng surga itu belum tentu kita ya. Selamat dari neraka gitu kita belum tentu, apalagi masuk surga. Coba-coba kemudian mengkritik sahabat, mencaci, mengkafirkan. Dak lakoh ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah dengan perkara-perkara yang baru, karena fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu tersesat. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang minim ilmu, sedikit-sedikit bid'ah dhalalah. Ingat ya, bid'ah itu menurut sebagian golongan ada satu, yaitu tersesat semua. Jadi yang dhalalah, yang bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tersesat semua. Nah, cuma ketika dibalik, beranikah mengatakan tersesat kepada Sayyidina Abu Bakar, yang kemudian Abu Bakar melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Berani? Apa berani? Tidak berani. Ada juga ahlu sunnah yang mengatakan bid'ah itu ada dua. Apa? Bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah. Ada bid'ah itu tersesat, ada yang tidak. Yang tidak tersesat, yang masih ada unsur agamanya. Contoh,
tahlilan memang bid'ah tahlilan, tapi ada unsur agama yang resmi dari Rasulullah apa? Baca la ilaha illallah, baca sholawat, baca Al-Quran, maka ini disebut dengan bid'ah hasanah. Ada menurut lain ulama fikih bid'ah itu banyak, ada 5, banyak sekali, tapi insya Allah dijelaskan di pengajian besok saja. Ini panjang kalau dijelaskan ini. Jadi sementara kalau menurut kelompok tertentu yang ilmunya minim, bid'ah itu semuanya dolalah, tersesat dan menyesatkan. Tapi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah itu ada 2, yaitu bid'ah sayyi'ah, bid'ah dolalah. Bid'ah yang jelek tidak boleh diikuti, ada yang bid'ah yang boleh diikuti, malah sunnah. Ada juga menurut ulama fikih dijadikan bid'ah itu ada 5. Pembahasannya banyak, contohnya juga banyak. Cukup sekian dulu untuk sementara. Insya Allah dilanjut besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.